kabel STN-nya, kabel power, kabel CT, L1, L2, dan kabel. Ini tipenya 200/5. Tekan tombol escape dan OK sampai ke tampilan password. Nah, untuk passwordnya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Jepang, yaitu channel yang berisikan tentang berbagai ilmu pengetahuan dalam segala bidang dan untuk semua usia dan semua kalangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Di kesempatan ini kita akan membahas mengenai cara pemasangan dan setting KWH meter double tarif. Nanti kita bahas secara lengkap mulai dari seperti apa sih KWH meter itu dan termasuk koneksinya bagaimana sampai nanti kita setting dan diimplementasikan pemasangannya. Kali ini akan disampaikan oleh Pak Sandi Eka Putra, yaitu seorang electric engineer yang sudah expert ya. Silahkan Pak Sandi, bisa dijelaskan. di sini kami ada KWH meter dengan tipe A9 MEM 3255 strip Tera. Tera di sini artinya KWH meter yang kita gunakan sudah terverifikasi oleh PT Tera dan akurasinya sudah dipastikan sesuai akurasi pembacaannya. Nah, ini tampilan power meter dari depan, tampilan dari samping, dari atas dan dari bawah. KWH meter di sini berfungsi untuk menampilkan yang pertama tegangan, arus, dan energi meter. Energi meter di sini bisa kVA dan daya atau kW atau watt. Untuk koneksinya, koneksi KWH meter tersebut di sini ada, kita buka tutupnya. Di bagian bawah ini ada wiring diagram. Jadi wiring diagram ini untuk membantu kita bagaimana cara mengkoneksi KWH meter ini. Jadi di sini ada CT, kita bisa baca I1 itu CT1, ada S, sebentar agak kurang zoom. Nah, oke. I1 di sini ada S1 dan S2. S1-nya itu power, S2-nya itu grounding. Atau S1-nya itu nanti dari CT, dan S2-nya dari CT yang dipasang ke grounding, yang dialirkan ke grounding. Jadi di sini ada 3 CT. CT-nya itu kita pasang di 3 line RST sesuai dengan pembacaan yang kita inginkan. Untuk terminasinya, kode terminal bisa kita lihat di atas. I1, CT1, I2, CT2, I3 ini CT3, S1 sumbernya, S2 grounding, S1 di I2 sama sumber S2 grounding, I3 S1-nya sumber, S2-nya grounding, dan di sini ada tegangan yang digunakan di sini yang diizinkan oleh power meter di sini ialah 380 plus minus 10%. Dan selain 380, untuk KWH meter di sini bisa kita gunakan untuk pengukuran di panel kubikel dengan tegangan 20 kV dengan syarat wajib menggunakan VT, voltage transformer. Jadi untuk penurun tegangan agar tidak terjadi kerusakan pada unit KWH meter di sini. Nah, untuk koneksi power 380-nya kita bisa pasang di V1, V2, V3 dan VN. Jadi untuk keterangannya kita bisa lihat di sini. V1 itu bisa kita pasang di fase R, V2 bisa kita pasang di fase S, V3 bisa kita pasang di fase T, dan VN ini kita bisa pasang di line netral. Selain itu, KWH meter di sini sudah dilengkapi dengan komunikasi Modbus RS485. Modbus RTU yang biasa kita sebut. Nah, untuk Modbus tersebut kita pasang di koneksi RS485 di sini. Ini nanti bisa kita komunikasikan ke PLC, bahkan simpelnya itu kita bisa pasang di microcontroller SP32, dan dari data di sini bisa kita tampilkan di web atau di komputer menggunakan beberapa aplikasi yang tersedia. Salah satunya yang biasa kita gunakan untuk aplikasi-aplikasi menggunakan aplikasi yang kita gunakan biasa di tugas akhir menggunakan aplikasi Blink.io. Nanti bisa kita pasang di sini. Selain itu, untuk KWH meter di sini mempunyai fitur dry contact atau relay.
Jadi delay kontak ini kita gunakan biasanya jika kita mau membatasi, contoh kita mau membatasi arus yang terbaca untuk pengaman beban. Misalkan kita batasi arus yang terbaca itu di 5 ampere. Jadi ketika I nominal atau kWh meter ini membaca arus yang aktual saat ini sudah melebihi 5 ampere, maka energize to start. Jadi dia mengeluarkan tegangan output di sini 40 volt DC. Harus diperhatikannya tegangannya DC. Jadi relay yang disiapkan itu relay untuk DC, bukan relay AC. Dan di sini ada DI. Jadi fitur DI di sini digunakan bila mana kita mau men-set atau membuat multi tarif tapi dengan trigger inputnya bukan dari jam. Jadi inputnya itu kita dari luar, bisa nanti dari controller lain, bisa dari selektor atau bisa dari intinya untuk menghubungkan positif ke DI. Jadi bisa menggunakan part relay, PLC atau unit-unit lain yang bisa menghubungkan kontak. Jadi kita misalkan set ketika DI ini terhubung, maka multi tarif akan aktif. Jadi seperti itu fiturnya. Oke, itu untuk fitur-fiturnya. Kami coba lanjut untuk ke konfigurasi. Jadi di sini ada display di sini untuk penampilan kWh meter, penampilan daya, menampilkan ampere, menampilkan tegangan. Nah, ini button-button di sini berfungsi untuk setting konfigurasi dan pemilihan menu yang kita inginkan. Dan di sini ada lampu indikator on. Jika lampu indikator aktif on, blinking hijau, maka artinya tegangan supply di sini sudah masuk. Oke, ini untuk kWh meter. Selanjutnya saya menjelaskan dikit untuk CT. Oke, kita lanjut untuk pembahasan CT. Ini kita pinggirkan dulu kWh meter. Kita ada unit CT. CT ini singkatan dari current transformer. CT ini untuk menginduksikan atau arus yang mengalir di arah CT ini mengeluarkan current sekunder. Jadi ada primer, ada sekunder. Jadi yang masuk di dalam CT ini ialah line utama atau power yang kita gunakan untuk beban, dan di atas ini ada terminal untuk sekunder. Kita buka di sini. Jadi CT ini bermacam-macam jenis dan merek. Saat ini yang coba saya review CT yang bermerek Ford. Oke, ini tampilan atas. Jadi ini area primer dan ini area untuk terminasi sekunder. Jadi sekunder ini terminalnya bisa kita lihat di sini S1, S2, dan untuk keterangan arahnya kita bisa lihat di sini P1 dan P2. Dan untuk tipenya bisa kita lihat di sini. Ford, brandnya Ford, dia jenis current transformer, tipenya MSQ 130 kelas 0,1, rasionya 30/5. Dan rasio ini kita harus hati-hati di rasio ini. Jadi rasio di sini adalah kapasitas yang kita gunakan untuk membaca line atau suatu fase yang terpasang di lapangan. Misalkan, jadi kita memiliki arus nominal yang terpasang di lapangan ialah 200. Jadi kita harus menggunakan CT 200/5. 5 ini artinya 30 ini artinya primer, arus primer, dan 5 ini artinya sekunder. Sekunder ini yang kita gunakan untuk CT. Jadi harus diperhatikan sebelum kita memasang kWh meter, pastikan dulu CT ini sudah sesuai rasionya. Karena jika rasio di sini tidak sesuai, maka akan mengalami kendala ketika pembacaan atau konfigurasi. Dan satu hal lagi, CT ini tidak boleh terbalik pemasangannya. Jadi misalkan kita power masuk dari bawah ke atas menuju busbar, jadi kita pastikan P1 ini di arah titik masuk atau titik arus masuk ke panel. Jadi misalkan ada kabel power masuk ke bawah, dari sini dibagi ke beberapa MCB, jadi kita pastikan P1 nya itu menghadap ke bawah. Ketika P1 dan P2 ini terbalik, maka pembacaan nanti akan error. Jadi errornya itu
dia akan tetap terbaca, tapi hasilnya itu untuk pembacaan daya itu minus. Jadi misalkan salah satu ada 3 CT, salah satunya terbalik, maka untuk total daya yang tampil itu akan dikurangi. Jadi kita mempunyai 3 CT. Sini kita ada 3 CT. R dan S itu pemasangan sudah sesuai, tapi yang untuk fase T ini kita terbalik. Maka hasilnya untuk total itu kan harusnya ditambahkan dari 3 line di sini. Jadi RS itu ditambahkan menjadi total. Karena ada yang terbalik, maka pembacaannya 1 dan 2 ditambahkan, hasil 1 dan 2 nanti dikurangi dengan pembacaan yang terbaca di CT3 karena pemasangannya terbalik. Jadi yang perlu diperhatikan untuk pemasangannya dicek lagi di datasheet. Jadi sumbernya itu harusnya lewat P1 atau P2, itu nanti bisa dipastikan nanti di datasheetnya. Koreksi saya jika saya ada yang salah, sepengalaman kami. Jadi P1-nya itu untuk arus masuk, P2-nya untuk keluar. Dan rasionya bisa dilihat di nameplate. Jadi dia ada nameplate-nya di sini. Umumnya sih harusnya ada nameplate-nya di sini, Pak, atau di cover atas. Jadi bisa dilihat di atas atau di samping. Nah, untuk koneksinya ada 2 kabel. S1-nya ini kita arahkan ke KWH meter. KWH meter yang S1. Jadi S1 ke S1, S2 kita arahkan ke S2. Tapi S2-nya itu di jumper atau dibikin paralel, di paralel menuju grounding. Jadi S1 masuk ke I1 dengan kode S1, S2 masuk ke S2 namun di paralel untuk digroundingkan. Jadi seperti itu untuk diskusi kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman sekalian yang ingin mengupgrade atau merubah KWH meter di sana. Jadi poin utamanya pastikan dulu KWH meter di sini support tidak untuk tegangan 3 pas dan menggunakan CT atau direct langsung. Jadi itu yang paling penting. Jadi kita harus pastikan dulu, khawatirnya CT. Jadi KWH meter ini banyak jenisnya. Jadi ada yang jenis direct langsung atau indirect lah bahasanya, atau menggunakan CT. Jadi kita pastikan dulu. Dan selain itu kita juga harus pastikan CT yang kita gunakan ini rasionya apakah sudah kompatibel digunakan di KWH meter yang menggunakan CT. Tandanya dia ada di per 5A ini. Per 5A ini artinya CT di sini bisa kita gunakan untuk KWH meter yang support untuk menggunakan CT. Karena ada CT juga yang dipasang direct online. Jadi CT ini langsung dipasang ke KWH meter yang tanpa menggunakan dipasang di power meter atau metering analog. Jadi metering analog itu seperti jarum, dia tanpa menggunakan CT, jadi bisa langsung. Atau di sini CT yang digunakan untuk tegangan DC. Jadi ada beberapa CT juga ada bisa digunakan untuk DC. Makanya kita harus cek kembali. Sudah kita pastikan 30/5. 30/5 ini berarti nominalnya yang bisa terbaca itu range-nya antara maksimal 30, 0 sampai 30 mA. 0 sampai 30 ampere dengan sekunder 5 ampere. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Salam indahnya berbagi kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.